Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada pagi ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian di kitab Pembenahi tentang akidah, dan hari ini kita akan memulai bab yaitu tentang syirkul asghar, syirik yang kecil. Di mana di pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas syirik-syirik yang besar yang bisa membatalkan akidah. Sekarang kita membahas tentang syirik kecil, syirkul asghar. Syirik kecil mengurangi dan merusak tauhid. Tidak sampai membatalkan, tapi mengurangi dan merusak. Artinya tidak menjadi sempurna tauhid kita kalau masih mengadakan syirik kecil. Ada beberapa perkara yang termasuk syirik kecil yang Allah dan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita darinya. Hal ini dalam rangka menjaga akidah dan membentengi tauhid, karena ia mengurangi tauhid, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar jika syirik kecil itu dibiasakan. Insyaallah kita akan uraikan dengan dalil-dalil baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pertama, penulis menyebutkan surat Al-Baqarah surat 2 di ayat ke-22. Saya akan awali dari ayat 21 untuk lebih melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu hanya kepada Allah. Wa'budu rabbakum, i'budu rabbakum, ibadahlah kamu, sembahlah Allah Rabbmu yang satu, yang ahad, yang tunggal. Siapakah Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan umat manusia sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang takwa. Maka ketika Allah perintahkan manusia beramal ibadah, orang beriman diperintahkan untuk ibadah, pasti yang Allah inginkan adalah takwa. La'allakum tattaqun, karena dengan takwa seorang hamba bisa meraih surga. Nah, orang yang bertakwa tidak boleh mencampur adukan imannya, tauhidnya, akidahnya dengan kesyirikan, meskipun syirik kecil. Maka Allah jelaskan lebih lengkap di ayat ke-22-nya. Siapakah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan sebelum kamu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Yaitu Allah yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Kita menetap di bumi manapun. Nikmat dengan bermacam-macam rezeki yang Allah berikan. Was samaa'a bina'an, Allah telah jadikan langit sebagai atas, yang dibina oleh Allah tinggi menaungi kita dan tidak akan runtuh kecuali Allah telah tetapkan akan runtuh. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan Allah telah turunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Dari air hujan itulah sumber kehidupan kita. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, Allah keluarkan dari segala macam buah-buahan, tanam-tanaman dan rizki, semua itu Allah berikan kepada kamu. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kamu. Di ujung ayatnya Allah katakan, fala taj'alu lillahi andad, maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah andad, tandingan yang disamakan, yang disetarakan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Sedangkan Allah, Allahus Samad, Allah itu as-samad, tidak bisa disetarakan dengan yang lain. Allah itu esa, tunggal. Maka di dalam ibadah kita, di dalam pengagungan kita, tidak boleh sedikit pun kita mencampur adukan tauhid kita dengan syirik, meskipun itu hanya syirik kecil. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata tentang ayat ini,
tandingan-tandingan dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andad. Yang dimaksud tandingan-tandingan dalam ayat ini adalah syirik yang lebih samar, bahkan dari suara dan langkah semut di atas batu hitam yang sangat gelap, yang sangat kelam di waktu malam. Maka banyak orang melaksanakan syirik-syirik yang kecil, samar seperti ini, tapi banyak manusia yang tidak mengetahui kecuali dengan ilmu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, "Inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Kenapa? Orang berbuat syirik besar nyata jelas dan orang itu bisa mengakui. Nyata jelas terlihat oleh orang lain, bisa dinasehati, bisa diberitahukan. Tapi orang berbuat syirik kecil, pelakunya saja kadang-kadang tidak menyadari kalau itu syirik kecil. Bagaimana akan diperingatkan? Dianya saja tidak menyadari kalau itu syirik kecil, lalu dinasehati, dia nggak bisa terima. Dia akan mengatakan, memang syirik apa? Enggak, saya tidak berbuat syirik, saya kan cuma begini, begitu, dan seterusnya. Maka insya Allah nanti kita akan uraikan macam-macam model-model syirik kecil. Kemudian seseorang contoh daripada syirik yang kecil tadi, yaitu jika kamu berkata, demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, serta hidupku. Orang ingin menegaskan sesuatu dengan sumpah, tapi sumpahnya Allah digandeng dengan makhluk. Demi Allah, bahkan ada yang ingin menguatkan sumpahnya, demi Allah, demi Rasulullah. Menggandengkan sumpah disertai dengan makhluk haram. Dosa jika ini dibiasakan jadi dosa besar. Karena sumpah tidak boleh diucapkan kecuali hanya dengan menyebut nama Allah atau nama-nama Allah yang lain. Seperti Rasul apabila bersumpah terkadang wallahi, huruf qasam, huruf sumpah ada huruf wa, wallahi, ada huruf ba, billahi, ada huruf ta, Allahi. Silakan Anda bisa menggunakan 3 huruf qasam ini. Tapi gandengan huruf qasam harus disebut nama Allah atau Rabb, wa Rabbi, ta Rabbi, bi Rabbi, demi Rabbku, atau dengan nama-nama yang sesungguhnya isyarat bahwa yang dimaksud adalah Allah. Contoh, Rasul ketika bersumpah, beliau terkadang mengatakan, walladzi nafsi biyadik, demi yang jiwaku di genggamannya. Siapa yang menggenggam jiwa kita, Pak? Berarti walladzi nafsi biyadik, demi yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya sedang berkata apa saya? Demi Allah. Sahabat kalau bersumpah, kalau Rasul mengatakan demi yang menggenggam jiwaku. Kalau sahabat bersumpah, beliau dengan bersumpah menyebut nama Rasul, tetapi dengan disadarkan kepada Allah. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutus engkau wahai Rasul dengan membawa kebenaran. Siapa yang mengutus Rasul? Allah. Jadi maksudnya apa ini? Demi Allah. Tidak boleh ada kata lain. Kalau Allah mau dengan kata selain Allah, boleh, tetapi dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Bir-Rahman, Bil-Malik, Bil-Quddus. Tapi di dalam sumpahnya itu harus dengan ada huruf alif lam agar menjadi ma'rifah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah harus untuk kebenaran, tidak boleh untuk dusta. Maaf Pak, banyak gak orang bersumpah tapi berdusta Pak? Dalam persidangan itu siapa yang disumpah Pak? Dalam persidangan siapa yang disumpah? Pertama, terdakwa disumpah, karena itu kasusnya Pak. Kedua, yang membela terdakwa, pengacara disumpah. Ketiga, yang menuntut terdakwa, jaksa disumpah. Keempat, yang memutuskan perkara, hakim disumpah.
Lalu pendukungnya siapa? Saksi-saksi. Baik itu saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Pasti sebelum memulai persidangan apa dikatakan? Anda mau bersaksi, Anda mau bersumpah, Anda disumpah. Demi Allah, saya sebagai seorang muslim bersumpah dengan menyebut nama Allah, saya akan berkata jujur dalam persaksian saya. Betapa banyak mulut ngomong demi Allah, Pak. Prakteknya, saya rasa Bapak tahulah persidangan yang baru-baru ini, Pak. Kayak dagelan, Pak. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ada sebuah perkataan, seseorang berkata begini, kalau bukan karena binatang kecil ini, niscaya pencuri sudah masuk. Binatang kecil, sebetulnya apa binatang kecil diantaranya, Pak? Misalkan ada anjing kecil menggonggong, pencuri mau masuk. Gara-gara ada anjing, berani masuk gak, Pak? Gak berani. Ada soang bunyi, soang, gak berani masuk. Lalu si pemilik rumah ngomong, di CCTV ini, kalau gak ada anjing kecil ini, masuk nih pencuri. Jadi menyandarkan selamat dengan siapa, Pak? Anjing kecil, soang. Ini orang seperti ini berarti menganggap yang menyelamatkan dia dari pencuri siapa? Kata-kata ini syirik, Pak. Dusta atas nama Allah. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah, qadarullah. Allah masih melindungi saya melalui suara soang, melalui anjing kecil ini. Pencuri yang tadinya mau mencuri sudah membuka pintu, menggonggong anjing ini. Soang itu terus-terusan berteriak, bersuara kencang. Akhirnya pencuri lari ketakutan. Alhamdulillah. Nama Allah yang kita sebut. Anda gak sadar syirik kecil itu nanti bisa mengalahkan akidah Anda. Lama-lama menjadi apa? Syirik besar. Maka disinilah para sahabat mengingatkan kita, sekecil apapun perkataan yang mengalir dari mulutnya kita, banyak orang mungkin karena tidak tahu atau karena tidak sadar lalu meremehkannya, dan terus menerus meremehkan sesuatu yang kecil, tapi terus menerus bisa jadi Anda terjebak kepada syirik besar. Maka para sahabat betul-betul takut akan itu. Termasuk tadi Rasulullah mengatakan, inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik yang kecil. Surat Ali Imran 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya yang menakut-takuti itu tuh setan. Setan itu menakut-takuti kamu dengan teman-teman setan yang lain. Fala takhafuhum, maka hai kalian umat Islam, jangan takut sama setan. Takhafuni, tapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Betul Pak ayatnya begitu Pak? Sekarang saya tanya, Bapak takut gak sama setan? Kata Allah, jangan takut sama saya, takutlah kepadaku kalau kamu beriman. Sekarang saya tanya, kalau ada orang masih takut sama setan, berarti jangan ngomong begitu. Kalau nggak beriman berarti total nggak beriman. Kalau ada orang takut kepada setan, boleh jadi dia imannya tidak sempurna. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi di sini dikatakan, seorang muslim wajib memperhatikan perkara ini, jangan terbawa oleh tradisi-tradisi jahiliyah. Rasulullah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, hendaklah kamu bersumpah dengan nama Allah, atau kalau enggak diam, jangan pakai sumpah. Karena sumpah hanya dengan nama Allah. La tahlifu bi abaikum, dan tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu. Karena itu kesyirikan yang besar kalau sumpahnya langsung disandarkan kepada selain Allah. Berbeda ketika bersumpah dengan nama Allah disandarkan pula kepada manusia, maka ini bagian daripada syirik yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.